Permintaan terakhir istri. Episode 09. Kesabaran istri sambung. Terima kasih sudah menjaga Irene, ternyata dia begitu cantik. Gideon mengucapkan terima kasih pada Diara. Gideon juga diam-diam memperhatikan wajah cantik Diara. Gideon tersenyum lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Diara. Gideon berniat mencium pipi mulus Diara, namun tiba-tiba Diara membuka matanya membuat Gideon langsung mengalihkan wajahnya. Kini Gideon benar-benar terkejut dan menjadi agak salah tingkah pada Diara. Maaf mas, aku ketiduran. Diara meminta maaf pada Gideon, lalu Diara langsung bangun dari tidurnya. Kini posisi Diara sudah menjadi duduk. Gideon hanya mengabaikan Diara. Gideon juga enggan melihat wajah cantik Diara. Tidak apa-apa, kamu tidurlah di sofa, ucap Gideon, yang langsung membuat Diara langsung beranjak dari tempat tidurnya. Iya mas, jawab Diara dengan suara pelan. Diara langsung berjalan menuju ke sofa, dan langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa tersebut. Sampai kapan mas Gideon akan terus memperlakukan seperti ini? Batin Diara yang merasa sakit. Kenapa terus melihatku? Tidurlah, aku mau menyelesaikan pekerjaanku dulu. Bentak Gideon yang ternyata melihat Diara terus melihatnya. Diara hanya geleng-geleng kepala, sambil menahan rasa kesalnya. Jangan marah-marah terus mas. Nanti kamu jatuh cinta loh sama aku. Rayu Diara dengan begitu menggemaskan, namun langsung ditatap tajam oleh Gideon. Diara hanya tersenyum lalu langsung memejamkan matanya. Tapi mulutku berani juga ya. Batin Diara dengan malu-malu. Tanpa sadar Diara berani mengombali sang suami, padahal Gideon ingin tersenyum namun Gideon masih jual mahal padanya. Akhirnya Diara tidur di atas sofa sedangkan Gideon langsung pergi menuju ke ruangan kerjanya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Gideon masuk ke dalam kamar dan melihat dua wanita yang sekarang menjadi bagian dalam hidup Gideon tertidur begitu nyenyak. Gideon menghampiri Diara yang tidur di atas sofa, kini Gideon sudah berjongkok di hadapan Diara. Gideon membenarkan rambut Diara yang berantakan kini jadi Gideon sedang berperang dengan perasaannya. Apa aku terlalu ketus padanya? Dia sudah menjaga anakku dengan baik. Tapi aku setiap hari terus membentak-bentaknya. Batin Gideon yang sebenarnya merasa bersalah. Terima kasih, telah hadir dalam kehidupanku. Diara maafkan aku karena aku belum bisa menerima kamu sebagai istriku. Ucap Gideon yang diiringi kata maaf untuk wanita yang saat ini sudah sah menjadi istrinya. Gideon terus menatap wajah cantik Diara yang sedang tidur. Gideon merasa kasihan pada Diara karena Diara tidur di sofa. Akhirnya Gideon mengangkat tubuh mungil Diara lalu memindahkannya ke tempat tidur miliknya. Tidurlah yang nyenyak istriku. Batin Gideon. Gideon langsung merebahkan tubuh Diara di atas kasur, lalu menyelimuti tubuh Diara dengan selimut tebal. Setelah merebahkan Diara di atas tempat tidurnya, Gideon mengambil bantal dan selimut kini dirinya yang tidur di atas sofa, karena tidak tega melihat sang istri tidur di atas sofa. Bahagia sekali melihat kalian begitu pulas tertidur, rasanya lelahku hilang dalam sekejap. Gumam Gideon dalam hatinya. Dengan tatapan penuh rasa syukur Gideon terus memperhatikan Diara dan Irene yang tertidur pulas di atas kasur miliknya. Gideon juga mulai memejamkan matanya, karena merasa sangat lelah sekali malam ini. Keesokan harinya, Diara sudah terbangun dan dirinya merasa terkejut karena berada di atas tempat tidur milik Gideon. Apa aku berjalan sendiri ke tempat tidur, lalu Mas Gideon di mana? Batin Diara yang tidak melihat sang suami, Diara juga merasa sangat bingung karena dirinya berada di atas tempat tidur. Diara terus mencari sosok sang suami, dan ternyata Gideon masih terlelap dengan pulas di atas sofa. Diara tersenyum lalu berjalan ke tempat Gideon tertidur. Diara sudah duduk di hadapan Gideon,
Kali ini Diara diam-diam mencari kesempatan saat sang suami sedang tidur. "Mas, kapan kamu akan membukakan pintu hati Mas untukku?" tanya Diara dalam hatinya. Diara terus memperhatikan wajah tampan Gideon, lalu tersenyum melihat suaminya yang sedang tertidur pulas. "Mas Gideon, kamu begitu tampan saat sedang tertidur, pasti kamu sangat lelah," ucap Diara. Ingin rasanya Diara membelai pipi Gideon dengan lembut, namun niatnya diurungkan karena takut Gideon akan terbangun dan menjadi kesal pada dirinya. Diara beranjak dari duduknya, lalu meninggalkan Gideon yang masih tertidur begitu pulas, lalu Diara menuju ke dapur untuk membuat sarapan untuk suaminya dan anaknya. Bahkan Diara tidak mandi lebih dulu, karena ingin segera memasak untuk sang suami. Sesampainya di dapur Diara langsung mulai memasak. Pagi ini Diara membuat udang asam manis, dan tahu pedas kesukaan dirinya. Setelah beberapa saat Diara selesai memasak, Gideon pun tiba-tiba sudah duduk di kursi tempat meja makan dengan pakaian biasa karena hari ini Gideon libur kerja. "Mas sudah bangun?" tanya Diara dengan lembut, melihat sang suami sudah duduk di meja makan tiba-tiba membuat Diara terkejut. "Iyalah sudah bangun, punya istri tapi suaminya tidak bangunkan," jawab Gideon yang diiringi protes. Diara hanya tersenyum. Diara tidak membangunkan Gideon karena takut Gideon akan kesal pada dirinya. Apa dia sudah menganggapku sebagai istrinya? Batin Diara senang. "Maaf Mas, aku takut kamu masih kelelahan." Diara meminta maaf pada sang suami, namun hanya ditatap tajam oleh Gideon, membuat Diara langsung menundukkan kepalanya. Ia gimana tidak terkejut, Gideon datang diam saja dan tidak menyapa Diara sama sekali. "Mas, sarapan dulu, aku sudah masak makanan kesukaan kamu Mas," ucap Diara sambil menata masakan yang sudah matang. Diara tahu kalau laki-laki yang sekarang sudah menjadi suaminya setiap pagi suka makan dengan lauk udang asam manis, dan hari ini Diara membuatkan untuk sang suami. "Iya, aku juga sudah lapar," jawab Gideon dengan jutek, namun disambut dengan senyuman oleh Diara. Diara mengambilkan nasi dan lauk pauk, lalu menaruhnya di hadapan sang suami. "Makan yang banyak ya Mas." Dengan sabar Diara memberikan perhatian pada sang suami. "Duduklah, kamu juga makan." Lagi-lagi Gideon mengeluarkan suara ketusnya. Diara menarik kursi, lalu duduk. Pagi ini mereka sarapan berdua. "Diara, setelah sarapan kamu ambil koper yang semalam aku taruh di dekat lemari ya," ucap Gideon sambil menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Iya Mas, nanti akan aku ambilkan, kamu habiskan sarapanmu Mas," jawab Diara. Gideon pun menikmati makanannya dengan begitu lahap. Biarpun Gideon galak, jutek, ketus, tapi Diara adalah wanita yang sabar menanti cinta dari dirinya. Ternyata masakan Diara begitu enak. Gumam Gideon dalam hati. "Diara, buatkan aku susu coklat ya," suruh Gideon. Tiba-tiba, dengan cepat Diara beranjak dari tempat duduknya lalu pergi membuatkan susu coklat untuk sang suami. "Iya Mas, aku buatkan dulu sebentar," jawab Diara, yang langsung pergi ke dapur untuk membuatkan susu coklat buat suaminya. Tiba-tiba tangisan Irene pun terdengar. "Mas, seperti Irene menangis, bisa tolong bawa Irene ke sini tidak Mas?" tanya Diara dengan agak sedikit kencang. Karena Diara sedang berada di dapur, jadi Diara berbicara pada suaminya dengan nada agak keras. Iya akan aku ambil Irene di kamar dan membawanya ke sini," jawab Gideon, yang langsung beranjak pergi ke kamarnya. Setelah beberapa saat Gideon menggendong Irene ke ruang makan, Diara sudah selesai membuatkan susu coklat untuk suaminya. "Sini Mas, berikan padaku, kamu lanjutkan sarapanmu Mas," ucap Diara, sambil mengambil Irene dari gendongan suaminya. "Terus kamu tidak lanjutin sarapan kamu?"
Gideon berbalik tanya pada Diara, namun Diara hanya tersenyum. Aku bisa lanjutkan nanti mas sarapannya, jawab Diara dengan lembut. Akhirnya Gideon melanjutkan sarapannya, sedangkan Diara duduk sambil memangku Irene. Diara terus memperhatikan sang suami yang begitu lahap menikmati sarapannya pagi ini. Diara, panggil Gideon. Iya mas, kenapa? Jawab Diara. Aku kan ketus, tapi kamu tidak pernah marah. Tanya Gideon, membuat Diara hanya bisa menggembungkan senyumnya. Karena aku yakin suatu saat ketika mas sudah bisa menerimaku menjadi istri mas, pasti mas akan berubah. Jawab Diara dengan begitu lembut. Hati Gideon langsung tersentak mendengar jawaban dari Diara. Diara, kamu adalah wanita yang begitu sabar. Batin Gideon. Kalau selamanya aku tidak bisa menerimamu sebagai istriku. Tanya Gideon lagi. Diara terdiam, lalu membenarkan posisi duduknya. Jika mas tidak bisa menerima Diara sebagai istri mas, iya mas boleh menikah lagi, jawab Diara yang sebenarnya menahan rasa pilu di hatinya. Pertanyaan yang kamu tanyakan, begitu menyakitkan hati mas. Batin Diara menangis. Baiklah, aku akan menikah lagi, dengan wanita yang aku cintai. Jawab Gideon yang dengan sengaja menguji kesabaran Diara sampai mana. Gideon mungkin berucap akan menikah lagi, namun itu hanya untuk menguji kesabaran istri barunya yang diamanahkan oleh mendiang istrinya, sebelum pergi untuk selamanya. Menikahlah mas jika itu maumu, aku bertahan di sisi mas hanya karena ini sebuah amanah yang harus aku jalankan. Jelas Diara yang berusaha kuat di hadapan Gideon. Aku ke kamar dulu mas, aku mau memandikan Irene. Pamit Diara yang langsung pergi meninggalkan Gideon yang sedang sarapan. Gideon terus menatap punggung Diara, sampai tidak terlihat, kini hatinya merasa bersalah sudah mengucapkan hal seperti itu pada wanita yang baru saja dirinya nikahin beberapa hari yang lalu. Di dalam kamar, Diara langsung bergegas untuk memandikan Irene. Setelah selesai Diara langsung mendadani Irene secantik mungkin. Diara juga memakaikan bando anak bayi di kepala Irene membuat Irene begitu terlihat menggemaskan. Anak mama, sudah cantik saatnya makan. Ucap Diara yang langsung keluar dari kamar untuk membuatkan makanan buat Irene. Gideon sudah selesai makan, kini Diara keluar. Gideon masuk kamar. Diara hanya melewati Gideon tanpa menyapanya, bukannya Diara marah pada Gideon. Hanya saja Diara buru-buru untuk membuatkan Irene makanan. Mau kemana kamu? Teriak Gideon. Ke dapur. Jawab Diara singkat. Gideon masuk ke kamar, lalu mengambil koper yang berisi oleh-oleh. Gideon membawa koper tersebut ke ruang tengah. Sesampainya di ruang tengah, Gideon langsung membuka koper tersebut lalu mengeluarkan isi-isinya. Diara baru saja membuatkan makanan untuk Irene, kini Diara duduk di sofa sambil menyuapi Diara. Ini untukmu. Gideon menyodorkan beberapa barang yang dibelinya oleh Gideon untuk Diara. Diara menerima barang pemberian Gideon, lalu menaruhnya di sofa. Terima kasih mas, Diara mengucapkan terima kasih pada Gideon. Sama-sama. Jawab Gideon singkat. Irene, makan dulu sayang. Diara menyuapkan sedikit demi sedikit makanan ke dalam mulut Irene. Gideon kembali mengeluarkan barang-barang lainnya yang dibelinya untuk Diara dan Irene. Apa kamu membeli banyak sekali mas? Tanya Diara pelan. Iya, kan untuk kamu dan juga Irene. Jawab Gideon dengan nada datar. Ini cobalah. Gideon menyodorkan baju anak dan ibu dengan motif kembaran. Ini untukku lagi. Diara memastikan, sambil menerima baju tersebut dari tangan Gideon. Iya itu untukmu, kembaran sama Irene, jawab Gideon. Biarpun Gideon berusaha cuek tetap saja mata Gideon itu memancarkan kebahagiaan. Aku akan mencobanya dulu mas, kamu pegang dulu makanan Irene.
Diara langsung memberikan makanan yang berada dalam mangkok kecil pada sang suami dan Diara langsung menggendong Irene untuk mencoba baju kembaran yang dibelikan oleh Gideon. Gideon hanya geleng-geleng kepala, dan tanpa sadar Gideon memakan makanan yang Diara buat untuk Irene. Irene dikasih makan apa sama gadis itu? Batin Gideon. Di dalam makanan itu berisi nasi lembek dan berbagai macam sayuran seperti bayam, wortel dan tahun putih yang dibuat dengan potongan kasar oleh Diara. Gideon melihat makanan tersebut, lalu dia menaruhnya makanan tersebut di atas meja. Berani sekali dia memberikan mangkok makanan ini padaku, dan bodohnya aku menerimanya begitu saja. Batin Gideon lagi. Gideon mengambil kotak kecil yang berisi gantungan ponsel kembaran. Kini Gideon mengeluarkan benda kecil itu dari dalam kotak. Benda berwarna biru langit dan tergantung liontin kecil itu membuatnya terlihat sangat lucu. Diara, bawalah ponselmu kemari. Teriak Gideon. Diara yang mendengar teriakan sang suami langsung menyahutinya. Iya mas. Teriak Diara dari dalam kamar. Gideon merasa kesal mendengar teriakan Diara dari dalam kamarnya. Berani sekali dia berteriak padaku. Batin Gideon yang tidak sadar dirinya saja barusan berteriak. Setelah beberapa lama Diara keluar sambil bergandengan tangan dengan Irene. Sekarang Diara dan Irene benar-benar terlihat seperti ibu dan anak yang begitu kompak. Diara juga tidak membawa ponselnya sesuai perintah dari Gideon. Mas, aku sudah mencoba bajunya. Ucap Diara dengan suara pelan. Gideon langsung mendongakkan wajahnya. Gideon melihat Diara dari ujung rambut sampai ujung kepala membuat Gideon ternganga. Gadis cantik seperti Diara, dipakaikan pakaian cantik dan berias begitu natural, sekarang dia benar-benar terlihat begitu cantik. Diam-diam Gideon memuji kecantikan Diara dalam hatinya. Mas, kenapa diam saja? Apa baju ini jelek atau mungkin aku tidak cocok memakai baju mahal? Tanya Diara dengan menundukkan kepalanya. Haruskah aku memujimu? Duduklah, aku punya sesuatu untuk ponselmu. Ingat ya, ponselmu bukan untukmu. Gideon tidak mau memuji Diara secara langsung. Gideon juga kembali berbicara jutek pada Diara. Diara yang diam, sebenarnya dirinya merasa sedih tapi Diara juga senang ternyata suaminya yang cuek dan sangat ketus, membelikan oleh-oleh begitu banyak untuk dirinya dan juga anaknya. Tidak apa-apa Diara, setidaknya suamimu itu masih peduli padamu. Hati Diara bicara. Kenapa kamu berdiri saja? Duduklah atau akan menarikmu agar duduk. Gideon kembali bertanya, kali ini dengan ancaman. Diara langsung duduk, sambil menaruh Irene di pangkuannya. Kini Diara dan Gideon duduk di atas karpet di ruang tengah. Lihat cantik tidak? Tanya Gideon. Ini cantik sekali mas, apa ini untukku? Puji Diara yang langsung bertanya dengan antusias. Jangan GR, ini untuk ponselmu, bukan untukmu. Tegas Gideon yang membuat Diara langsung terdiam. Bilang saja mas malu mau memberikan ini pada sang pemilik ponsel. Batin Diara. Pasangkan di ponselku mas. Diara langsung menyodorkan ponsel miliknya pada Gideon. Gideon langsung memasangkan gantungan ponsel tersebut ke ponsel Diara. Diara tersenyum biarpun gantungan ponsel itu bukan untuk dirinya, tetap saja ponsel itu miliknya. Diara melihat ponsel milik Gideon yang ternyata sudah dipasang gantungan samaan dengan milik Diara. Wah, cantik sekali, apa ini gantungan ponsel couple? Tanya Diara yang langsung memuji gantungan ponsel yang ada di ponsel milik Gideon. Diam kamu, jangan bawel, omel Gideon yang membuat Diara malas pada Gideon. Diara mengajak Irene bercandaan. Kini dirinya mengadu pada sang anak karena papanya begitu jutek pada dirinya. Lihat nak, papa begitu jutek pada mama, awas saja jika nanti papa mulai menyukai mama, pasti mama sudah menyukai laki-laki lain. Dengan sengaja Diara mengatakan hal itu pada Irene. Irene langsung tersenyum,
lalu berucap, "Mama Ana sayang." Dengan suara yang begitu jelas Irene mengatakan dirinya sayang pada Diara. Gideon menatap kesal Diara, karena telah membahas laki-laki lain di hadapannya. "Awas saja jika ada laki-laki lain, aku akan membunuhnya." Kesal Gideon dalam hatinya. Biar bagaimanapun Diara adalah istri sahnya, jadi wajar jika Gideon tidak rela jika Diara dekat-dekat dengan laki-laki lain. Irene bilang, "Irene sayang Mama Ana, Mama juga sayang pada Irene." Balas Diara yang langsung memeluk putri kecilnya, lalu menciumnya dengan begitu gemas. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya, sebenarnya Gideon merasa bahagia, hanya saja Gideon tidak mau jujur. Bersambung.